الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Itulah maksudnya beradab itu. Bagaimana hadirnya ruhani kita itu bermuwajahah dengan guru kita. Sehingga nasihat guru, wejangan guru, fatwa guru, kita simak, kita dengar elok-elok dan baik-baik. Itulah adab batin Bapak Ibu di samping adab zahir. Apalagi kalau hati kita telah hadir kepada Allah. Allah itu mengatakan kepada kita, innani ma'akuma asma' wa ara. Aku ini tetap senantiasa hadir beserta dirimu. Aku maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang tersirat di dalam rahasia dirimu. Asma, aku dengar itu. Wa ara, dan aku juga melihat apa yang kamu perbuat. Wala takmaluna min amalin illa kunna alaikum suhuda, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, mulai dari sejak kita terlahir di alam dunia sampai berakhirnya kehidupan kita meninggalkan alam dunia ini, melainkan aku yang menjadi saksi buat dirimu, aku yang menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Wa kafa billahi syahida, cukuplah aku menjadi saksi bagi dirimu. Maka jikalau telah mampu kita merasakan akan kehadiran Allah itu asma wa ara wala tamaluna min amal ila kuna alaikum suhuda, maka terjagalah tubuh yang zahir ini, terpeliharalah diri yang batin itu untuk tetap dia selalu bermusahadah, bermuwajahah 24 jam bersama Allah itu. Ini jalannya Bapak Ibu. Jadi wasilah kita itu Muhammad. Muhammad yang pertama itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad, Nabi kita tuh. Sampailah kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, terus kepada al ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itulah kapasitas dirinya sebagai seorang mursyid. Dia mampu membimbing, menuntun kita bagaimana ruhani kita itu bisa bermuwajahah, berliqa' dan bermusyahadah dengan Tuhan sebelum mati, Bapak Ibu. Jadi berjumpa Allah itu sebelum mati, sebelum ruh ini lepas dari tubuh ini, sebelum ruh ini melepaskan cangkangnya, wajib kita berjumpa dan bermuhajahah dengan Allah. Siapa yang tidak berjumpa dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermuwajahah dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermusyahadah dengan Rabbnya sebelum mati, maka matinya sesat. Sesat artinya apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa dalun sabila. Maka dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala? Apakah buta yang ada di mata kita ini? Mata luar ini? Atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dikatakan Allah dalam surah Al-Had ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah orang yang tersesat, nanti tempatnya di neraka. Kalau buta mata hati kita yang ada dalam dada, apa pula maksudnya buta mata hati itu? Buta mata hati yang ada dalam dada, di mana kita tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak menyaksikan Allah di waktu hidupnya,
Itulah orang yang buta, itulah orang yang tersesat itu. Makanya supaya kita tidak tersesat, kembalinya kita nanti sehabis meninggalkan alam dunia, meninggalkan jasad ini. Maka disinilah kita mesti menghatamkan ilmu tauhid itu. Wajib kita menghatamkan ilmu tauhid sebelum mati. Andai kata besok subuh kita mati, Bapak Ibu, diberitahu kita sama Tuhan, kamu besok mati. Nah, itu bahasanya malam ini mesti khatam ilmu itu. Malam ini mesti khatam ilmu tauhid itu. Tapi kalau kita diberi Allah umur 200 tahun, kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari ilmu-ilmu yang lainnya, habis umur kita 200 tahun itu, Bapak Ibu, ilmu itu tidak akan pernah khatam-khatamnya. Tidak akan pernah habis-habisnya itu. Tapi ilmu tauhid, sehari, sejam sebelum mati, mesti khatam. Kalau tidak, matinya tersesat. Mati yang dalam keadaan zulumat. Itu orang yang buta itu. Ini yang dipahami Bapak Ibu. Jadi carilah mursyid sebagai wasilah kita yang akan mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa berliqa dengan Allah. Ini yang disebut namanya mursyid rohani. Ya, mursyid rohani. Ini yang pertama Pak Ibu. Nah, ini dah habis nih. Pembahasannya, wasilah untuk jumpa Allah itu Muhammad. Muhammad yang pertama, Muhammad Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Yang kedua, wasilah yang kedua untuk jumpa dengan Allah yaitu Muhammad. Namun yang dimaksud Muhammad yang kedua itu adalah Muhammad Rasul Allah. Nah, siapa Muhammad Rasul Allah ini? Nah, Muhammad Rasul Allah itu Bapak Ibu bukan Nabi Muhammad. Nah, lihat nih, bedakan Nabi Muhammad ya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad, ya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat dan bertulang, tidak berlimpa, berhati dan berjantung. Itu adalah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan Allah itu. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Allah yaitu nur. Nur yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Muhammad itu. Di dalam surat yang lain juga disampaikan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah sekali-kali seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah. Nah, maka kenalilah Muhammad Rasul Allah yang disebut namanya Nur Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad Rasul Allah yang disebut Nur Muhammad? Pada diri kita. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Nabi Bapak Ibu, para malaikat. Ketika ayat ini turun, Nabi dan para malaikat menangis Bapak Ibu. Kenapa beliau menangis? Karena mereka paham, mereka tahu siapa Rasul Allah yang dari dalam diri mereka sendiri itu yang mana. Bukan Nabi tak paham siapa Muhammad Rasulullah itu. Muhammad Rasulullah sebagai Nur Muhammad yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang ruh itu Bapak Ibu. Ini yang rupanya yang dikatakan Nur Muhammad. Inilah rupanya yang dikatakan Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum.
telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad yang disebut ruh itu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Tuh. Ni wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Itulah yang membuat Rasulullah itu menangis karena beliau paham yang Muhammad itu yang mana pada dirinya. Itu tiada lain Nur Muhammad rupa ruh pada diri kita ini, Bapak. Ini yang Rasulullahnya, ini utusan Allah. Kalaulah ruh itu sebagai utusan Allah yang sebut namanya Nur Muhammad, siapa ruh itu? Ruh inilah yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang katakan dengan si hayat tuh. Hayat itu yang dikatakan namanya Rasulullah itu. Hayat itulah rupanya disebut namanya Nur Muhammad itu. Hayat itulah sebenarnya rahasia ruh itu. Itu yang si hayat. Kalau tak ada si hayat pada diri Bapak Ibu, tak bisalah kita ini mendengarnya. Tidak ada kita bersifat sama. Kalau tak ada hayat, tak bisa kita bersifat basar. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kalam. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat ilmu. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kodrat. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat irodat. Jadi dengan hayat kita mendengar, dengan hayat kita melihat, dengan hayat kita berkalam, dengan hayat kita mengetahui, dengan hayat kita berkuasa, dengan hayat kita ini bisa berkehendak. Rupanya Rasul Allah yang ada pada diri kita tadi itu, yang disebut ruh itu sebenarnya adalah si hayat yang hidup. Kalaulah yang hidup itu yang dikatakan namanya rahasia ruh, rahasia Nur Muhammad, siapa sebenarnya si hayat ini yang sesungguhnya? Si hayat itu adalah sifatku. Hayat ini itu adalah sifatku. Sifat Allah tuh, itulah yang dikatakan oleh Allah. Wa sifati la ghairi. Nih, wa sifati la ghairi. Sifatku itu yang bernama si hayat, sama basar kalam ilmu kuda irodat, yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan nama dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad itu, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi, tiada lain diriku. Ini Allah maksudkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Itu terjemah. Maknanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Makna ma'rifatnya, aku ini yang jadi dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Diri aku ini yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Aku ini yang jadi dirimu, aku ini yang menjadi rahasia dirimu, aku ini yang insan itu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya orang yang telah mampu mengenal
Muhammad itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang ada dalam diri Bapak Ibu, yang disebut namanya dengan ruh, yang disebut nama hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat. Nur Muhammad inilah yang dikatakan namanya Mursyid Rabbaniyah. Nah, ini disebut namanya Mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah inilah Bapak Ibu wasilah yang menghantarkan kita bisa berliku dengan Allah. Karena Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali berjumpa Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali bermusyahadah dengan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali yang bermakrifat dan mengenal akan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang disebut namanya yang orang yang bermuwajahah dengan Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang akan wujud diriku. Halo. Nur Muhammad atau disebut namanya Mursyid Rabbaniyah itu ada dalam diri Bapak Ibu tuh, itu disebut namanya wujud diriku. Tempat memandang diriku. Makanya aku ciptakan Nur Muhammad, aku jadikan Muhammad khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya aku. Tempat aku bercermin, tempat aku melihat diriku di luar diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud diriku itu. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang wujud diriku, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya diriku. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang telah mengenal Mursyid Rabbaniyah, pada dirinya sudah sama dia itu berjumpa Allah, sudah sama dia itu berliku dengan Allah, sudah sama dirinya itu bermuwajahah dengan Allah tuh. Karena Nur Muhammad itu kenyataan diri Allah, rupa Allah, wajah Allah. Inilah yang dimaksudkan ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, setelah itu Bapak Ibu baca inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapkan wajah Bapak Ibu kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah, pandanglah kepada wajahnya Muhammad. Ini yang Muhammad tuh Bapak Ibu, wajah Muhammad ini dia. Kalau ini wajah Muhammad, lalu siapa wajah Muhammad ini? Wajah Muhammad itu wajahku, tempat memandang wajahku sendiri. Karena Muhammad itu adalah wujudku. Muhammad itu kenyataan aku. Muhammad itulah rupaku. Disitulah letaknya. Muhammad dengan aku tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, maka lihatlah zat itu pada sifat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, untuk melihat zat itu lihatlah kepada sifat. Kenapa melihat zat kepada sifat? Karena sifat itu wujud zat. Itu ilmunya. Kita ulangi lagi, pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Apa sebabnya melihat zat mesti kepada sifat? Karena sifat itu adalah wujud zat. Kalaulah sifat itu wujud zat, patrikan dengan ini, dengan hati, rasakan. Kalaulah sifat itu wujud zat, itu sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya diri zat itu. Esa dia.
tak pernah berpisah cerai. Sekarang zat dan sifat itu siapa namanya? Lihat. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.